Ini tuh dulu Kak Elia. Sola Gracia, Sola Fide, dan juga Sola Scriptura. Ingat ya, Sola itu kan cetusannya Luther. 3 Sola, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gracia, itu adalah tentang otoritas yang mendahului. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Baik, shalom. Ya, shalom. Sebelumnya terima kasih Kakak Elia dan Kakak Timothy yang memberikan kesempatan bagi saya. Jujur sudah beberapa kali saya naik di room Kak Elia dan bersyukur sekali bisa bertanya tentang banyak hal. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan ini Kak Elia terkait dengan 3 sola. 3 sola yang kita, ini bagi saya Kak Elia, nanti mungkin Kak Elia bisa kritisi begitu misalnya salah, yaitu sola fide, sola gracia, dan sola scriptura. Nah, kalau sola fide kan menyatakan bahwa hanya oleh manusia diselamatkan hanya oleh karena iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Sola gracia, manusia diselamatkan hanya oleh karena anugerah Allah. Sola scriptura, manusia diselamatkan hanya oleh karena Alkitab atau firman Tuhan. Pertanyaan saya ke Elia, mungkin Elia bisa kasih satu tanggapan atau menjelaskan benang merah antara 3 sola ini. Karena jujur ke Elia, saya melihat ini 3 sola sebagai suatu hal yang terpisah-pisah begitu, dan mungkin salah. Ya. Ini tuh dulu Kak Elia. Sola Gracia, Sola Fide, dan juga Sola Scriptura. Ingat ya, Sola itu kan cetusannya Luther. 3 Sola, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gracia, itu adalah tentang otoritas yang mendahului, bukan tentang solo. Jadi bedakan sola scriptura, bedakan 3 solo, bedakan 3 sola. Jadi sola scriptura artinya scriptur itu yang paling tinggi, baru yang lain menyusul, data-data sejarah, tradisi-tradisi. Tapi yang tertinggi yang berotoritas itu adalah scriptura. Sola gracia, ya, grace, anugerah, artinya hanya oleh anugerah Tuhan. Sola fide, oleh iman, berarti iman, bukan berarti hanya iman, tapi iman yang bagaimana itu. Jadi bedakan solo fide dengan sola fide. Nah, orang-orang yang terlalu benci dengan Protestan itu akan menggoreng 3 sola ini dengan mengatakan bahwa itulah produknya Luther, 3 sola, sola-solaan. Lalu mereka menghujat orang-orang Protestan dan mengatakan, Protestan ini begini, tanpa mengerti definisi 3 sola itu apa. Nah, apa hubungannya sola fide yang artinya iman yang tertinggi, sola scriptura yang artinya kitab suci yang tertinggi, dan sola gracia yang artinya anugerah yang tertinggi? Apa hubungannya ini? Simple, bahwa 2 Timotius 3 ayat 16, kita diajar oleh firman Allah yang kita terima dari otoritas kitab suci. Dan kitab suci itu menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, dan bukan hasil perbuatan baik kita. Itu mengelaborasi sola fide. Dan yang dengan demikian bahwa iman itu kita peroleh adalah karena Allah memberikan oleh karena kemurahan hatinya. Bukan karena Allah melihat kita baik maka dia menganugerahkan kita iman, keselamatan. Tetapi oleh karena dia bermurah hati bagi kita, itu mengelaborasi sola fide tadi. Sola gracia. Jadi sola scriptura, sola fide, sola gracia, itu hubungannya itu dalam pengertian apa? Bahwa dari kitab suci kita mendapat kesaksian bahwa kita diselamatkan oleh karena iman,
Tapi iman yang bagaimana itu dijelaskan dalam sola itu. Dan iman itu ada, iman itu bisa ada kita imani oleh karena apa? Oleh karena sola gracia, oleh karena anugerahnya dia. Hubungannya itu di situ. Ya, cuma yang saya lihat fenomena yang anti orang-orang Protestan itu selalu menghujat sola-sola ini karena mereka tidak mengerti definisi sola itu apa. Ya. Nah, karena ya begitulah perdebatan denominasi itu ada, tapi hubungannya begitu, brother. Melalui kesaksian kitab suci, dari kesaksian para nabi dan juga Injil dan tulisan para rasul yang kita pegang saat ini, kita memperoleh itu yang dinamakan skriptura. Jadi sola skriptura itu artinya mendahulukan skriptura, membuat skripter itu yang paling berotoritas. Nah, kemudian skriptura ini otoritasnya bukan berarti begini. Ada pernah mengatakan, entah bagaimana Protestan itu berpikir bahwa kitab suci dapat menafsirkan dirinya sendiri dengan sola scriptura. Sola scriptura itu bukan berarti orang Protestan berpikir bahwa Alkitab itu bisa ditafsirkan menurut kitab suci itu sendiri. Enggak. Tapi saling melengkapi menurut apa? Solanya itu. Kan sola itu kan kita butuh data-data sejarah. Kita butuh apa? Data-data perjalanan iman orang Kristen, bapak-bapak gereja misalnya dan yang lain-lain. Nah, kita gunakan itu untuk mendukung apa yang tertulis yang di dalam otoritas ini, yaitu apa? Kitab suci tadi. Jadi kitab suci yang memerintah semua, dan perintah dari kitab suci itu divalidasi lewat apa? Lewat data-data yang mendukung apa yang di dalam itu. Jadi tidak terikat pada satu hal, tapi terikat pada hal-hal yang relevan dengan kitab suci itu sendiri. Nah, demikian juga dengan sola fide, oleh iman. Iman tadi. Nah, iman itu iman yang bagaimana? Oh, ternyata iman itu yang tertinggi. Tapi iman itu perlu diapain? Dibuktikan. Maka iman itu perlu berbuah. Baru sola gracia, anugerah. Nah, anugerahnya itu yang bagaimana? Oh, ternyata kita beriman oleh karena anugerahnya. Karena seandainya dia tidak beranugerah, maka kita tidak mungkin memperoleh iman. Jadi jangan kebencian kita kepada hal-hal yang begitu itu akan menutup kita dan membuat kita memiliki kacamata kuda untuk menilai segala sesuatu. Jadi hubungannya itu terletak pada hal itu. Bahwa kitab suci menuntun kita untuk beriman kepada Kristus, sola scriptura menuntun kita kepada sola fide, dan sola fide menuntun kita kepada sola gracia. Kitab suci menuntun kita untuk beriman, dan iman itu menuntun kita untuk mengerti bahwa itu datang dari anugerah Allah. Itu yang berputar selalu. Itu pengertian 3 sola itu. Kalaupun ada orang reformasi lainnya bilang 5 sola, itu urusan mereka. Ya, tapi kalau karena kamu tanya 3 sola, pengertiannya seperti itu. Ya. Oke, Elia, berarti saya bisa simpulkan bahwa 3 sola ini tidak berbicara tentang tingkatan garis lurus yang pertama, kedua, ketiga, tetapi dia berbentuk bulat. Dia mengelaborasi, saling mengelaborasi, bukan hierarki. Enggak. Karena saling mengelaborasi itu artinya saling melengkapi, saling mengambil bagian. Ya, enggak ada yang ini duluan, yang ini enggak. Karena arti sola itu mendahulukan yang mana nih? Yang paling yang diutamakan lah begitu. Gitu ya. Bisa tanya lagi kakak, karena kakak Ya, bilang ini silakan. kesempatan memaafkan. Jadi kakak, saya mau tanya tentang alasan kenapa sampai ketika dalam masa penciptaan itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa tidak semua ciptaan itu imago Dei begitu? Kenapa hanya manusia? Apa yang membuat Allah berinisiatif supaya itu gambar dan rupa Allah tuh hanya dimiliki oleh manusia? Itu kakak. Oke, silakan Timothy. Oh, alangkah dalamnya pengetahuan akan Engkau ya Allah, sungguh tak terselami akan apapun terhadap dirimu. Pertama,
Kedua, kalau kita mau melihat dalam tafsirnya, eksegesenya, kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena ada relasi kasih timbal balik antara Allah dengan manusia. Makanya manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah supaya bisa menyalurkan kasih, yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu karena kasih, dan ada yang memberikan timbal balik kasih itu, yang dimulai dengan manusia sebagai pemimpin utama. Lalu kenapa tidak semua makhluk? Karena layaknya seperti manusia yang menggambarkan, saya katakan seperti ini, menggambarkan layaknya natur seperti hewan, dan juga memiliki natur seperti Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan manusia itu seperti binatang. Karena apa? Karena mereka itu memiliki by proses bertahap. Tetapi tingkatan pertama terhadap binatang-binatang ini diciptakan itu untuk menyeragamkan semua agar baik adanya. Karena kitab Kejadian mengatakan jadilah terang, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah burung, jadilah ini. Dan Allah mengatakan apa yang diciptakan itu baik. Baik adanya, baik adanya, baik adanya. Sampai ketika manusia diciptakan, sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Nanti kamu bisa cek di situ. Karena setiap hal yang diciptakan oleh Allah itu diberikan kepada manusia menurut gambarnya, agar mereka ini bisa memimpin seperti Allah yang memimpin manusia dan alam semesta. Sedangkan binatang-binatang dan juga alam semesta yang lainnya itu berdasarkan dalam pimpinan manusia yang seperti gambaran Allah tadi. Menurut ya, kalau gambar ya Yesus Kristus. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Ya, itu ya brother. Ya, Kelly boleh tanggapi Kak? Ya, silakan. Ya, mungkin ini pertanyaan lanjutan. Karena begini, kalau mau dilihat dalam konteks gini, apalagi berbicara tentang relasi kasih yang ada dalam ketritunggalan Allah itu, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata justru gambar dan rupa Allah itu saya temukan di luar dari manusia. Bagi saya secara pribadi, justru gambar dan rupa Allah itu saya temukan lewat lautan, saya temukan lewat pemandangan yang indah. Dan justru yang disebut sebagai gambar rupa Allah yang merusak. Enggak, gambar Allah itu Kristus sendiri, brother. Jangan kamu buat begitu, laut kok lari ke laut. Kolose 1 ayat 15. Gambar Allah itu dia adalah gambaran Allah yang tak kelihatan. Jadi Yesus itu adalah gambarnya Allah. Ya, nggak ada laut. Yesus adalah gambarnya Bapa. Jadi kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ya, karena tujuan pada mulanya itu agar kita berkuasa atas bumi. Dan apa yang diciptakan yang ada di bumi itu agar kita kuasai. Kejadian 1 ayat 28. Jadi ketika Tuhan menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain dan sebagainya, tidak dengan gambar dan rupa Allah, tapi manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu berotoritas, bro. Berotoritas akan segala sesuatu. Maka manusia itu pun Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya, itu pun harus punya otoritas. Nah, yang diotoritasi nggak mungkin punya gambar dan rupa Allah lagi. Maka Tuhan ciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain agar ada yang diotoritasi oleh manusia, sama seperti Allah yang berotoritas. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi, berkuasalah. Ya, jadi gambar dan rupa Allah itu merujuk kepada otoritas. Sebagaimana Allah berotoritas, maka manusia pun akan berotoritas. Berotoritas atas apa? Sudah jelas. Atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Makanya Tuhan ciptakan ikan-ikan itu tidak dengan gambar dan rupa Allah. Karena akan diotoritasi oleh yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ya, jadi bukan laut, bukan tumbuh-tumbuhan gambar rupa Allah. Gambar Allah sendiri adalah Kristus. Dan kita gagal menjadi serupa. Kenapa? Karena Kristus yang membuat kita menjadi serupa dengan Allah.
Kesempurnaan Kristuslah yang membuat kita mampu bersatu dengan kodrat ilahi. Karena dimakannya, keberdosaan kita membuat kita gagal menjadi serupa dengan Allah. Karena Allah itu kudus, kita berdosa, kita gagal menjadi serupa. Tapi karena Kristus itu kudus, maka di dalam kekudusannya itu, oleh iman kepada Dia kita akan dikuduskan dan dibenarkan. Dengan demikian kita dapat menjadi serupa dengan Allah melalui rahmat di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jangan tambah-tambah. Oke Lia, ini terima kasih sekali tentang penjelasan itu. Saya pada akhirnya mendapatkan pemahaman baru bahwa gambar dan rupa Allah itu berbicara tentang otoritas. Kenapa tadi saya bilang laut tadi, saya bilang ini ciptaan-ciptaan lain selain manusia, karena dari pengalaman saya kayak Lia, saya ini tinggal di pesisir pantai. Banyak nelayan-nelayan yang pada akhirnya menemukan Tuhan atau menemukan gambar Tuhan dan rupa Tuhan itu melalui laut, melalui laut, pada akhirnya merasakan berkat yang datangnya itu daripada Tuhan. Begitu. Sedang manusia yang diberikan titel sebagai gambar dan rupa Allah itu justru tidak mendatangkan berkat bagi sesamanya manusia, bahkan menghukum atau menghakimi. Ya. Mungkin itu saja. Ya, tapi perlu kamu pahami yang membuat manusia saling menghukum, saling menghakimi itu kan dosa. Makanya gambar dan rupa itu telah rusak. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Ikan-ikan dan lain-lain dan segala macam tuh enggak ada kehilangan itu. Jadi tidak layak dikatakan laut-laut itu gambar rupa Allah. Tetapi itu adalah tanda kemuliaan Allah. Dan dari kemuliaannya itu kamu dapat menikmati Allah. Gitu. Kamu menikmati kemuliaan Allah itu karena kamu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena seandainya kamu tidak menurut gambar rupa Allah, kamu yang dinikmati, bukan kamu yang menikmati. Tapi kamu mengatakan nelayan-nelayan menikmati laut, artinya kamu yang menikmati. Maka kamulah yang bisa disebut sebagai gambar dan rupa Allah, karena kamu diberi otoritas untuk itu. Nggak ada tuh kambing-kambing, domba-domba tuh dibilang berkuasalah atas padang gurun, berkuasalah atas padang rumput. Yang diberi kuasa otoritas itu adalah kamu sebagai manusia. Yang dalam perjanjian baru ditegaskan sebagai kebun anggur. Makanya kita sebagai pekerja-pekerja, maka kita harus menggarap dan juga harus bekerja di kebun anggur di bumi ini yang Tuhan sediakan ini, agar apa? Menghasilkan buah. Agar orang melihat buah-buah kita itu dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Poinnya itu di situ. Karena apa yang bisa kita lakukan itu tidak dapat dilakukan orang lain. Karena seandainya tumbuh-tumbuhan hewan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di manakah kebun anggur yang harus dikelola dan menunjukkan otoritas itu? Gak ada. Gitu loh. Ya. Berarti kalau saya simpulkan, gambar dan rupa Allah itu hanya diberikan untuk manusia, tetapi melalui ciptaan-ciptaan lain pun kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Betul. Karena memang kamu diciptakan untuk menikmati itu, kan kamu disuruh berkuasa atas itu. Gitu. Ya justru memang natur kita harus menikmati itu, bukan merusaknya. Yang merusaknya ya karena dosa. Terima kasih Kak Elia, terima kasih Kak Timothy. Oke. Ya. Oke.